Info penting malam ini terkait dengan pembayaran skema pensiun atau pesangon pensiun hingga 1 miliar rupiah. Mau pilih 1 miliar di awal atau 4 juta per bulan selama 30 tahun? Sekarang para pensiunan dihadapkan pada pilihan. Siap-siap, pencairan pesangon pensiun mau 1 miliar atau 4 juta per bulan sampai 30 tahun? Berikut informasi selengkapnya kita sampaikan pada malam hari ini di Senin 7 April 2025. Beredar kabar di media sosial, para pensiunan disuruh milih mau 1 miliar atau 4 juta per bulan selama 30 tahun. Berikut informasi selengkapnya kita sampaikan pada malam hari ini. Kementerian Keuangan saat ini tengah mengubah skema pensiun yang tadinya PSU Go menjadi fully funded. Jadi, saat ini skema pesangon pensiun PNS adalah jika kamu pensiun, berarti kamu akan mendapatkan dana pensiun sekitar 75% dari gaji pokok setiap bulan hingga meninggal dunia. Misalnya, jika seorang PNS dengan gaji pokok terakhir sekitar 5 jutaan per bulan, berarti dana pensiun yang akan diterima senilai 3,75 juta per bulan. Nah, pemerintah akan mengubahnya menjadi skema fully funded, yang berarti langsung dibayarkan di awal seluruhnya. Misalnya, PNS memiliki take home pay 10 juta rupiah per bulan. Iuran pensiun sekitar 20% dari take home pay, berarti sekitar 2 juta rupiah per bulan. Di mana dana pensiun itu akan dibayarkan pemerintah 50% dan pekerja 50%. Berarti biaya untuk cicilan pensiun sekitar 1 juta per bulan. Nantinya, uang yang dikumpulkan itu akan menjadi dana pensiun yang langsung sekali bayar. Tujuannya, pemerintah ingin anggaran pensiun PNS tidak membebani anggaran negara. Pasalnya, jika menggunakan PSU Go, yang ada keuangan negara makin terbebani ketika makin banyak PNS yang pensiun. Pertanyaan dari dua fenomena itu, pilihannya lebih enak dapat cicilan per bulan atau diterima dalam jumlah besar di awal. Nah, perbandingan untung rugi menerima langsung besar atau mendapat cicilan pasti. Seperti contoh, dalam kasus American Got Talent, pilihannya adalah menerima 390 juta rupiah per tahun hingga 40 tahun ke depan atau menerima 4,69 miliar sebelum pajak sekaligus. Nah, ini adalah ajang audisi ya. Jadi ketika ada juara American Got Talent itu diberikan pilihan mau menerima 390 juta per tahun hingga 40 tahun ke depan atau menerima 4,69 miliar sebelum pajak sekaligus. Nah, tentu ini juga menjadi perbandingan bagi pensiunan, mau menerima sekaligus atau per bulan. Pilihan opsi menerima uang hadiah secara cicilan hingga 40 tahun. Nah, ini ya, ini hitung-hitungan ini bagi pensiunan nanti jika dihadapkan kepada pilihan. Jika memilih opsi menerima 390 juta per tahun selama 40 tahun, lalu skemanya 50% dari uang yang diterima itu akan diinvestasikan ke saham yang punya rata-rata dividen 7% per tahun atau SBN alias obligasi negara dengan tingkat keuntungan serupa. Kira-kira berapa total aset yang dimiliki pada tahun ke-40? Hasilnya, kamu bisa mendapatkan uang dengan nominal 38,92 miliar atau lebih besar dibandingkan dengan nominal hadiah yang mencapai 15 miliar. Bahkan, jika dananya ditempatkan di SBN seperti FR, masih mampu untung sekitar 2,72 miliar per tahun sebelum pajak 10%.
Artinya, ada beberapa keuntungan dan kekurangan dari metode ini. Keuntungannya, kamu bisa menggunakan uang hadiah sebagian setiap tahunnya untuk bersenang-senang untuk meningkatkan hasil hadiah dan tetap mendapatkan dana di investasi. Kekurangannya, ketika bicara 40 tahun lagi itu cukup lama. Pertanyaannya, apakah American Got Talent akan mampu membiayai para pemenang hingga 40 tahun ke depan? Jika tiba-tiba American Got Talent tidak berlanjut di tahun ke-10, setelah kita menang, lalu nanti siapa yang bayarin setiap bulannya? Nah ini kalau di American Got Talent. Nah, bagaimana dengan pensiunan? Untung rugi skema pensiun PNS saat ini. Nah, ini kita hitung-hitungan nih untung rugi pensiunan kalau tadi kita bandingkan dengan American Got Talent. Saat ini skema pensiun PNS adalah PSU Go, yakni sebesar 75% dari gaji pokok terakhir. Jika diambil nominal tertinggi itu sekitar 4,4 juta per bulan. Misalnya, jika seorang PNS dari usia 28 tahun hingga 58 tahun, lalu bisa hidup hingga usia 80 tahun. Berarti kamu akan menerima pesangon senilai 4,4 juta per bulan selama 22 tahun. Total uang yang dikeluarkan pemerintah senilai 1,16 miliar. Keuntungannya, kamu bisa mendapatkan pendapatan secara rutin tanpa takut kehilangan pendapatan sampai meninggal. Kekurangannya, nominal 4,4 juta itu mungkin tidak akan mencukupi kebutuhanmu setelah pensiun selama 20 tahun ke depan karena berpotensi tergerus inflasi. Nah, gitu ya. Jadi untung rugi skema pensiun PNS fully funded. Untuk simulasi skema fully funded, kita bisa mengasumsikan PNS memiliki take home pay 10 juta per bulan, di mana 20% dari take home pay itu biaya pensiun, yakni 2 juta per bulan. Namun PNS tidak membayar penuh 2 juta, tapi dapat subsidi 50% dari pemerintah, sehingga cukup bayar 1 juta per bulan. Jika PNS itu bekerja dari usia 28 tahun sampai 58 tahun, alias 30 tahun, berarti total dana yang terkumpul senilai 720 juta, dengan asumsi tingkat keuntungan 7% per tahun. Berarti total dana yang tersedia diekspektasi tembus 2,43 miliar. Kenapa lebih besar? Karena untuk skema fully funded ini, dana pensiunnya diinvestasikan. Berbeda dengan dana pensiun PSU Go yang langsung terima per bulan. Artinya, kelebihan dan kekurangan dari skema fully funded adalah keuntungannya, PNS bisa menerima uang pensiun lebih besar. Dengan dana itu, PNS bisa tetap beraktivitas maupun hidup digaji dari dana tersebut. Bayangkan, dana 2,43 miliar dimasukkan ke instrumen seperti FR dengan kupon rata-rata 7% per tahun. Berarti setiap bulannya bisa mendapatkan pendapatan pasif sekitar 14,17 juta per bulan sebelum pajak. Kerugiannya jika PNS pensiunan tidak bijak menggunakan uang pesangonnya, bisa-bisa habis sebelum waktunya. Untuk itu, jika skema ini diterapkan, para PNS harus belajar mengelola keuangan juga. Nah, kesimpulannya, sebenarnya dua skema yang ditawarkan, dicicil per bulan atau dibayar sekaligus, sama-sama punya kelebihan dan kekurangan. Jika disuruh memilih, kami akan memilih uang besar di awal. Alasannya, dengan modal besar di awal, kita bisa mengembangkan aset menjadi lebih besar lagi ketimbang menerima sebagian kecil setiap bulannya. Lantas bagaimana dengan pensiunan? Mau menerima sekaligus besar atau kecil di setiap bulannya? Nah, silahkan tinggalkan komentarnya. Dan kapan skema pensiun ini akan diberlakukan? Mari kita tunggu informasi resmi terbarunya dari Kementerian Keuangan nantinya.